Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Robi Faisal. Kali ini saya akan membuat video vlog di tempat yang bersejarah, salah satunya di daerah Bekasi. Tempat ini ada di tepat di belakang saya yang bernama Gedung Juang 45 Bekasi di daerah Tambun. Mungkin buat teman-teman banyak yang udah nggak asing atau mungkin hanya sekedar lewat aja ya, karena memang lokasi gedung bersejarah ini tepat banget di depan jalan atau di pinggir jalan, jalur Pantura. Mungkin teman-teman yang dari Jakarta mudik ke daerah Jawa Tengah atau ke Jawa Timur, bahkan ke daerah Cirebon, pasti kalau dari Jakarta atau Bekasi itu akan melewati gedung ini ya, gitu. Mungkin buat yang belum pernah masuk, saya akan membuat video di dalam. Nanti bisa teman-teman lihat. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sebelum masuk, saya mau keliling dulu di depan ini karena sekarang tamannya udah lumayan cantik ya, lumayan bagus buat tempat duduk, buat menghabiskan waktu istirahat, buat santai-santai bersama keluarga. Nah, tapi pesan saya untuk di sini, untuk para pengunjung juga untuk selalu jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja untuk berkeliling dan nanti kita masuk ke Gedung Juang 45 ini, teman-teman. Yap. Ya, jadi ini teman-teman, lobi utama. Jadi setelah teman-teman masuk ke dalam bisa langsung ke sini. Ini ada batu dengan tulisan tentang revitalisasi Gedung Juang ini, teman-teman. Di sini ada foto dan ukiran patung pemimpin-pemimpin di Bekasi, Bupati dari Kiai Haji Nur Ali, koordinator Bupati Jatinegara. Di sini ada fotonya, terus Muhammad Suhan dan Umar, Sampurno Kolopaking, dan beliau-beliau semua ini yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, pemimpin-pemimpin Kabupaten Bekasi. Nah, sampai di sini juga ada PLT Bupati. Terus di sini lanjutannya sampai yang terakhir-terakhir yang sudah selesai masa bakti tugas atau sudah pensiun. Nah, terakhir ini Haji Eka Supriya Atmaja rahimahullah. Kita udah lewatin ruang yang nggak boleh difoto. Jadi di situ itu ada berbagai macam benda-benda sejarah ya. Kayak contohnya tulang belulang, terus batu-batu, gerabah-gerabah itu nggak boleh diambil foto maupun videonya oleh petugas penjaga museum di Gedung Juang ini. Kita di sini urutannya dari berbagai macam prasasti Tugu ya, macam-macam. Oke, di sini juga ada contohnya Tugu. Oke, saya mundur dulu supaya bisa terekam semua videonya atau bentuk batunya. Oke, sekarang kita lanjut. Bekasi di bawah Kerajaan Sumedang Larang. Oke, ini juga Bekasi di bawah pengaruh Mataram. Jadi ini juga petanya dulu. Di sini di tembok-tembok banyak banget keterangan, tulisan-tulisan tentang sejarah Kabupaten Bekasi. Nah, sekarang kita sudah sampai di Bekasi abad 8 hingga abad 16. Untuk diorama-diorama ini tadi keterangan dari kakak penjaga boleh diambil video dan fotonya. Yang paling penting itu yang nggak boleh adalah yang di kotak-kotak kaca. Jadi saya lewati buat teman-teman ya. Ada prasasti, tuh tulisan-tulisan prasejarah sepertinya, karena huruf-hurufnya juga memang bukan huruf-huruf yang dipakai pada zaman sekarang ya.
Oh, Prasasti Sangyang Tapa Kebantenan, Prasasti Batu Tulis, Prasasti Kawali, Prasasti Geger Hanjuang. Di sebelah kiri saya nggak saya rekam karena memang nggak boleh divideokan. Oh, jadi iya, jadi huruf-huruf yang kita nggak mengerti di zaman sekarang ini karena memang hurufnya berbeda. Nah, ini ada ahli sejarah, ahli askara diplomatis yang jadi ini ada translate-nya teman-teman. Jalanan Ratu Samyam Prabu Surawisesa ke Malaka. Oke. Oke. Kau dan lihat tuh, itu lihat. Adek naik, Dek. Berdua. Tuh. Ke kiri, Kak. Kakak ke kiri. Kiri mana kiri? Kiri. Nah, ya di sini ada apa namanya saya kurang tahu. Jadi kalau kita naik ke tengah ini, jadi ada uh, video dan audio peragaan tentang sejarah Watu Gilang ya namanya ya. Watu Gilang ini, oh ini Watu Gilang teman-teman. Jadi ini Watu Gilang ini batu andesit berbentuk segi empat berukurannya, panjangnya sekian, berada di depan pintu gerbang utara Keraton Surasowan. Menurut Babat Banten, batu ini disebut Watu Gigilang yang dipergunakan sebagai tempat pentasbihan atau penobatan raja-raja Kesultanan Banten. Situs Vitatis Bantam. Oke. Di sini ada foto Prabu Resi Buwana Tunggal Dewata alias Sang Pokteng Nusa Larang, Raja Sunda yang disebut oleh masyarakat sebagai Prabu Siliwangi. Baca, ini merupakan Prabu Siliwangi pertama. Ada Masjid Agung Banten tahun 1880. Kali Gomati mengalir di pusat kerajaan Tarumanegara. Oke. Nah, ini kita lihat. Ini ada tulisan bahasa Sanskertanya mungkin ya. Dan di bawah ada translate-nya. Nah, kita masuk ke ruang hubungan politik dagang Kerajaan Sunda dengan Portugis. Nah, teman-teman bisa kalau berkunjung ke sini bisa teman-teman baca-baca, karena kalau saya sambil baca direkam video memakan durasi yang lumayan panjang ya teman-teman ya. Serbuan Mataram ke Batavia. Jadi ini serangan ya. Serbuan itu serangan. Nah, di sini diorama-diorama kejadiannya menyerang ke Batavia. Di sini untuk benderanya sendiri masih pakai merah putih biru. Terus ini dia gambaran fotonya zaman dulu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke atas. Kakak sama Ade di belakang Abi, Kak. Bekasi di bawah kekuasaan VOC 1602 sampai 1799. Jadi ini ada gambarannya bagaimana pada zaman waktu itu keadaan Bekasi, khususnya ini di daerah kabupaten ya teman-teman ya. Itu. Ini juga Compagnie Van Fair. Nah, ini pelayaran pertama orang-orang Belanda ke Nusantara. Nah, ini petanya, peta digital. Tuh, dulu bagaimana kejadiannya mereka orang-orang VOC bisa sampai ke Nusantara. Jadi dari sini tuh, ini bisa disentuh ya. Coba Kak, sentuh Kak. Ya, teman-teman, ini jadi bisa disentuh ya. Nah, lanjut aja yuk ke ruangan berikutnya. Oke.
Ini adalah urutannya VOC datang ke Nusantara, daerah Bekasi pada abad ini dia, pada abad 18, 10 dan 8, 10 dan 7, maaf, abad 17. Oke. Ini di bawahnya ada foto kota Batavia. Daerah Bekasi pada masa akhir kekuasaan VOC. Nah, ini dulu. Teman-teman. Nah, jadi Entong Tolo ini merupakan salah satu eh, yang melakukan aksi perampokan dalam kurun waktu 4 tahun ya teman-teman. Nah, ini menurut keterangan di sini ya. Oke teman-teman, kalau gitu kita lanjut dulu. Kita lanjut terus ke ruangan berikutnya ya. Oke, di ruangan berikutnya Bekasi di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Nah, 18 sampai 1942. Ini merupakan Entong Tolo tadi teman-teman, yang melakukan perbanditan atau perampokan. Nah, ya, jadi ini urutan kejadiannya dari awal, kedua, ketiga, 4, 5 sampai Entong Tolo mendapat hukuman dan pembuangan Entong Tolo ke daerah Manado. Nah, ini sebuah ilustrasinya gini teman-teman, kejadian pada saat waktu itu. Oke, untuk di ruangan ini Bekasi masa pemerintahan Interregnum Inggris. Gerakan petani di Tambun April 1869 teman-teman. Untuk ini peraga di sininya sedang tidak aktif ya teman-teman ya. Sedang tidak berfungsi sepertinya nih. Nggak ada pergerakan. Entong Tolo ini merupakan pahlawan Bekasi. Jadi beliau ini seorang bandit yang membagikan sebagian hasil rampokannya kepada petani, kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi di sini ada sebuah kalimat yang di bawahnya ada foto Bung Karno. Jadi memang ada pesan untuk generasi-generasi berikutnya, termasuk diorama. Di sini ada diorama tentang ilustrasi kejadian yang dulu dilakukan oleh pahlawan pada masa itu, Entong Tolo. Jadi beliau ini membagikan hasil rampokannya kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan. Jadi di sini masa pergerakan nasional tahun 1908. Jadi ini udah abad 19 ya teman-teman. Dan masa pendudukan Jepang. Jadi ini awal mula pendudukan Jepang tahun 42 sampai 45. Nah, ini. Jadi pada saat tahun 1908 Sarekat Islam Bekasi, pergerakan nasional ditandai dengan kemunculan organisasi pergerakan muncul baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Sarekat Islam kita deketin. Nah, ini Mas Gunawan selaku Ketua Sarekat Cabang Jawa Barat. Untuk ini ada alat peraga, tapi sayang lagi sedang dalam perawatan atau perbaikan, jadi nggak bisa berfungsi. Ini adalah kependudukan Jepang ya teman-teman ya, karena di situ ada bendera Jepang. Nah ini, nah jadi
Jadi ini kebijakan Jepang di Indonesia, teman-teman. Pendaftaran orang Indonesia yang terkemuka ada di Jawa. Nah, ini ada fotonya Jenderal Harada dan Jenderal Himamura nih. Ekspansi Jepang ke Hindia Belanda. Jadi dulu Jepang datang, kita lanjut. Di sini ada barisan Serikandi. Nah, ini ada sebuah sajak atau syair dari Chairil Anwar. Ini teman-teman bisa dilihat. Sajak Kerawang Bekasi oleh Chairil Anwar. Di sini pintu darurat under maintenance. Jadi di sini untuk pintu turun ke lantai bawah ya. Jadi di sini adalah Sasak Kapuk, pertempuran Sasak Kapuk. Jadi ini putih seperti ini. Jadi ini adalah pertempuran Sasak Kapuk ya teman-teman. Ini banyak foto-foto kelelawar. Karena dulu dengar-dengar di sini waktu belum direvitalisasi atau dibangun, dulu banyak kelelawar dan burung walet. Nah, ini adalah foto-foto dari tokoh-tokoh di Bekasi. Salah satunya adalah Chairil Anwar. Terus ini adalah perjuangan Ki Haji Nur Ali, Singa Kerawang Bekasi. Jadi setelah kemerdekaan pun pada saat itu Indonesia masih belum damai seperti sekarang ya, karena masih banyak tentara-tentara asing yang ada di Indonesia. Nah, ini proklamasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Presiden pertama kita, Bung Karno. Ini ada foto teks kemerdekaan. Jadi seperti ini. Ini yang versi tulisan tangan dan ini versi pakai mesin tik ya teman-teman. Pada saat itu belum ada laptop seperti sekarang, jadi dulu masih pakai mesin tik. Ini ada proses pertemuan tokoh-tokoh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengambil keputusan bersejarah, salah satunya menetapkan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di wilayah NKRI. Kabupaten Jatinegara merupakan salah satu kebupaten lingkungan Kepresidenan Jakarta. Kabupaten Jatinegara terdiri dari 3 kewedanan, Bekasi, Tambun, dan Cikarang ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini terdapat keterangan pembentukan dan penggabungan Laskar Perjuangan Bekasi. Gitu. Ini Kiai Haji Ma'mun Nawawi dan Laskar Hizbullah Sabilillah. Di sini ada peristiwa atau insiden Kali Bekasi. Pembumi hangusan Bekasi atau Bekasi Lautan Api. Jadi dulu tuh di Bekasi ada peristiwa peperangan. Nah, ini evakuasi penduduk Bekasi sampai pembakaran rumah-rumah penduduk oleh tentara Inggris. Jadi rumah-rumah warga dulu dibakar. Tentara Inggris sedang membakar rumah di Bekasi. Lulu lantah pokoknya semua dibakar oleh tentara sekutu. Tahun 45 ini kejadiannya Desember 45. Jadi sesudah kemerdekaan ya teman-teman, sesudah proklamasi. Nah, jadi di sini mulai pembangunan infrastruktur di kolonial pada masa jadi ini pembangunan infrastruktur di Bekasi pada masa kolonial. Nih teman-teman, kalau teman-teman mau lihat nih, canggih banget nih.
Kalian juga bisa, Kak. Oke, teman-teman. Jadi kita lanjut. Di sini adalah perkembangan wilayah Bekasi dari masa ke masa ya, teman-teman. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ini adalah sejarah dari Gedung Juang ini sendiri ya, teman-teman. Sejarah Gedung Juang 45. Terus ini kelanjutannya sampai ini pada masa Hindia Belanda. Ada foto Wakil Presiden pertama Indonesia, Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi tahun 49 itu Ratu Julina secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia dan menyerahkannya secara resmi di Den Haag kepada Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai perwakilan pemerintah Indonesia. Tadi kita sudah dari sana, dari kanan. Sekarang kita ke sini, ke Senian Bekasi. Kamu foto nggak? Coba. Di sini kameranya. Sini, dari sini. Pencet. Ambil foto. Klik. Ide. Geser. Ayo, pencet Kak, yang foto Kak, yang itu Kak. Kamu diam. Sini. Ya, ada nggak kelihatan. Coba kita lihat galeri orang-orang, coba. Galeri orang-orang. Coba foto orang-orang. Kan? Oh. Jadi ini wisata alam yang ada di Bekasi, teman-teman ya. Ini ada di sini ada Setu Ciberem, ada Danau Marakas, desa wisata Muara Gembong. Oke, di sini foto booth Museum Kabupaten Bekasi. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini, video untuk meliput Gedung Juang 45 yang ada di Tambun. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya kalau teman-teman suka dengan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.